Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Vidi Jejak Budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya mendoakan sedulur semuanya. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan, serta diberikan kelimpahan rizki dari Sang Penguasa Jagat Alam Raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 benda yang membawa kesialan. Tentunya apa yang akan kita bahas erat kaitannya dengan mitos. Untuk itu, untuk kepercayaan tentunya saya kembalikan kepada sedulurku semuanya untuk dapat mensikapinya dengan arif dan bijaksana. Sedulurku semuanya, ada beberapa hal tentang benda-benda yang sebetulnya tidak boleh panjenengan bawa pulang ke rumah, karena benda tersebut akan membawa satu kesialan dan bisa juga mengundang setan. Tahukah panjenengan bahwa suatu benda mampu menyerap dan menyimpan berbagai energi yang ada di sekitarnya? Sehingga jika benda tersebut sering terpapar oleh energi positif, maka pada akhirnya benda tersebut akan memiliki energi yang positif. Namun sebaliknya, jika suatu benda terpapar oleh suatu medan energi yang negatif, otomatis benda tersebut akan menjadi benda dengan energi yang negatif pula. Positif dan negatif dari energi yang tersimpan di dalam suatu benda dipicu oleh banyak hal. Misalnya saja ada peristiwa dan kejadian tertentu yang berlangsung di sekitar benda tersebut, atau memang lokasi dan tanah dari benda tersebut secara alami memiliki medan energi bumi yang memancarkan jenis energi tertentu. Karena ketidaktahuan, benda yang memiliki energi negatif justru sering diambil dan dibawa pulang ke rumah oleh seseorang. Akibatnya orang tersebut tidak sadar bahwa dirinya telah memasukkan benda yang bisa membawa sial bagi seluruh keluarganya. Bahkan tidak jarang benda tersebut memiliki jejak energi yang bisa mengundang setan ataupun jin yang tidak baik. Berikut ini adalah beberapa benda pembawa sial dan mengandung setan jika dibawa pulang ke rumah. Di mana pada urutan yang pertama adalah benda dari tempat orang yang pernah melakukan bundir atau bunuh diri. Orang yang melakukan bundir, kemanapun ruhnya akan pergi, termasuk ke tempatnya yang paling akhir sekalipun, akan selalu mendapatkan penolakan alias tidak diterima. Akibatnya ruh orang tadi akan terjebak dalam medan energi bumi di tempat dahulu melakukan perbuatannya. Dan parahnya lagi, ruh tersebut akan mengalami dari peristiwa yang merenggut nyawanya hingga batasan waktu yang tidak terhingga. Jika entah karena takdir apa, panjenengan kemudian bisa berada di tempat yang melakukan bundir, maka jangan pernah sekali-kali memiliki niatan untuk mengambil dan membawa pulang barang apapun dari lokasi tersebut. Tanah di lokasi orang yang pernah melakukan bundir akan menjadi tanah yang memiliki kutukan, termasuk dengan semua benda yang ada di dalamnya. Sehingga wajar apabila semua benda yang ada di tempat tersebut telah menyimpan residual, energi, dan memori yang penuh dengan kenegatifan, yaitu kemarahan, kesedihan, kebencian,
keputusasaan, dan tentu saja juga dengan kesakitan. Apabila benda-benda tadi masuk ke dalam rumah panjenengan, maka selain banyak membawa kesialan, juga akan memancing datangnya setan ataupun jin yang akan mengambil wujud menyerupai korban yang melakukan bundir. Benda pembawa sial dan mengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan yang kedua adalah ondal. Ondal adalah merupakan kendaraan dari bekas kecelakaan. Panjenengan khususnya kaum laki-laki pasti pernah melihat beberapa iklan di sosial media yang menawarkan berbagai jenis kendaraan bekas kecelakaan parah yang masih belum bisa dimanfaatkan ondilnya dengan harga yang relatif murah. Mungkin secara ekonomis dirasa akan lebih menguntungkan. Namun, tahukah panjenengan bahwa jika dilihat dari sisi metafisik, hal tersebut justru akan bisa sangat merugikan. Ondal bekas dari kendaraan yang pernah mengalami kecelakaan, terutama jika kecelakaan itu sampai memakan korban jiwa, maka semua komponen yang ada pada kendaraan tersebut secara energi telah menyimpan residu dan memori yang negatif. Kemudian apabila kendaraan tersebut menjadi kendaraan Anda, tentunya pada kendaraan panjenengan akan bisa menyebabkan kecelakaan yang sama. Selain bisa menyebabkan kecelakaan yang sama, jika memang dirasa ondel tadi memiliki energi negatif yang cukup kuat, maka ketika terpicu oleh hal-hal tertentu, kendaraan panjenengan akan bisa menjadi objek bagi aktivitas gaib. Seperti tiba-tiba saja menyala sendiri, lampu ataupun klakson yang hidup sendiri, sampai pada penampakan korban kecelakaan. Benda pembawa sial dan mengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan yang ketiga adalah batu ataupun bunga yang berada di suatu tempat yang wingit dan angker. Panjenengan pasti pernah mendengar cerita dari seorang pendaki gunung yang tidak bisa menemukan jalan pulang, karena ternyata ada salah seorang teman di dalam timnya yang membawa batu ataupun memetik bunga di kawasan tertentu di gunung tersebut. Batu dan bunga atau entah apapun bendanya, jika terdapat suatu tempat yang dirasa angker dan wingit, maka biarkanlah seperti apa adanya. Panjenengan tidak akan pernah tahu jika benda itu merupakan bagian dari suatu rumah milik sosok entitas penunggu tempat sakral tersebut. Jika sosok entitas yang diambil bagian rumahnya tersebut tidak terima dan marah, maka panjenengan tidak hanya akan disesatkan begitu saja, namun bisa juga akan diikuti hingga sampai ke rumah. Bahkan tidak sedikit yang kemudian akan diteror ataupun kesurupan dan meminta agar barang tadi dikembalikan ke tempat asalnya. Benda pembawa sial dan mengundang setan serta jin jahat dibawa pulang ke rumah urutan keempat adalah benda yang dengan sengaja diambil secara sembarangan dari sesuatu sesajen. Sesajen dalam ritual tertentu memang ditujukan sebagai bentuk ucapan syukur pada alam semesta. Namun ada pula sesajen yang memang bertujuan untuk memberi makan kepada sosok entitas tertentu, sehingga panjenengan harus bisa membedakan mana sesajen yang boleh diambil dan mana yang tidak. Ketika seseorang mencuri dan membawa pulang suatu benda yang menjadi bagian dari sesajen, membawa pulang suatu benda yang menjadi bagian dari sesajen untuk memberi makan sosok entitas tertentu, contohnya uang atau rokok, apabila sesajen tersebut lokasinya di tempat yang wingit ataupun sakral,
Maka jika sedang sial, akan ada konsekuensi serius yang harus dihadapi oleh orang yang bersangkutan. Membawa pulang sesuatu dari sesajen tanpa izin terlebih dahulu akan bisa membuat orang menjadi sakit ataupun linglung alias menjadi tidak waras. Hal ini dikarenakan salah satu dari keempat korin atau sedulur gaibnya ditahan dan dijadikan jaminan oleh entitas gaib yang marah. Karena diambil sesajinya telah diambil. Benda pembawa sial dan mengundang setan dan jin jahat yang dibawa pulang ke rumah. Urutan yang kelima adalah tanaman yang didapatkan di area pemakaman. Bagi panjenengan yang memiliki hobi berkebun dan bercocok tanam, maka jangan sekali-kali mengambil tanaman jenis apapun yang berasal dari areal pemakaman besar ataupun kecil. Tanaman yang diambil akan memiliki aura dan energi yang sama persis dengan aura dan energi di area pemakaman. Sehingga ketika tanaman tersebut panjenengan bawa pulang dan tanam di halaman rumah, maka secara tidak langsung panjenengan telah mengubah halaman rumah menjadi area yang cocok bagi para entitas gaib. Benda pembawa sial dan mengundang setan serta jin jahat jika dibawa pulang ke rumah urutan yang keenam adalah tanah kuburan. Banyak orang yang secara tidak sadar sebenarnya yang telah membawa pulang tanah kuburan ke dalam rumahnya sendiri. Hal ini biasanya terjadi karena sehabis dari ziarah ataupun melayat ke kuburan mereka memilih langsung masuk ke rumah, masuk ke dalam rumahnya sendiri. Akibatnya, tanah yang masih menempel di alas kaki ataupun pakaian akan terbawa masuk ke dalam rumah. Kebiasaan seperti ini akan membawa efek negatif yang lumayan besar. Hal tersebut bisa dilihat dari reaksi anak kecil di rumah panjenengan yang tiba-tiba saja menjadi rewel, bahkan juga demam di malam hari. Oleh sebab itu, sehabis pulang dari pemakaman, sebelum masuk ke rumah ataupun masuk di dalam rumah panjenengan, lakukan bersih-bersihlah dengan air terlebih dahulu. Kemudian mandi dan segera cuci baju kotor yang panjenengan pakai tadi. Kemudian benda pembawa sial dan mengundang setan ataupun jin jahat jika dibawa pulang ke rumah. Urutan yang ketujuh adalah abu jenazah orang mati. Meskipun tidak banyak, namun hingga kini masih ada orang yang memikirkan untuk membawa pulang abu jenazah ke keluarganya yang sudah dikremasi. Dan jika hal ini tidak dibarengi dan diimbangi dengan ritual tertentu, maka tradisi seperti ini akan membawa malapetaka yang besar. Seseorang yang menyimpan abu kremasi di dalam rumah sama saja dengan menyimpan sebuah peti mati. Sehingga jika mereka sembarangan dalam memperlakukannya, akan membuat seisi rumah dilanda kesedihan dan kesakitan sepanjang waktu. Menyimpan abu jenazah di dalam sebuah tempat sebenarnya juga seolah-olah membuat roh mendiang menjadi terkurung. Sehingga paling baik adalah dengan mengembalikannya kepada alam semesta, yaitu dengan cara dilarung. Demikianlah tadi pembahasan tentang ketujuh benda yang bisa membawa sial dan mengundang setan serta jin jahat jika dibawa pulang ke rumah. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.